Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar tentang apa itu sel saraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun mengantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi, sebenarnya bagaimana cara kerjanya? Mari kita simak video berikut. Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya yang akan berujung ke target akhir yaitu organ atau otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain dari sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur yang bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu tidak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf, tapi bagaimana transmisi impulsnya? Bagaimana caranya? Otak kita menyuruh jempol kita, misalnya untuk bergerak. Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk suatu yang bernama potensial aksi yang meneruskannya sepanjang sel saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di bagian sel saraf ada beberapa kabel dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi potensial aksi yang merupakan sel listrik akan menerima oleh dendrit. Sel saraf pertama diteruskan melalui tubuh lainnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya ke sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Sekian pengertian tentang sel saraf neuron, diucapkan terima kasih.